Assalamualaikum, selamat sore Bu Susi. Selamat sore Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Bu Susi hari ini? Sehat? Saya juga sehat, alhamdulillah Bu. Ye. Terima kasih Bu Susi. Sepertinya ada yang mau disampaikan Bu Susi. Ada masalah apa ini hari ini? Begini Bu, saya ada permasalahan sedikit di kelas saya. Jadi ada seorang anak yang bernama Sakti itu suka membolos Bu. Bagaimana Hmm. ya Bu? Oh ya berarti saat ini Bu Susi ada masalah salah seorang anak nih di kelasnya Bu Susi yaitu Zaki senang membolos nih seperti itu. Ini Bu. Ya. Kemudian, kira-kira apa nih yang Bu Susi harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapannya Bu Susi apa? Untuk harapan saya dari percakapan saya dengan Bu Siti itu agar supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Ya. Berarti Bu Susi berharap percakapan kita hari ini menghasilkan, mendapatkan solusi atau strategi bagaimana caranya Bu Susi bisa menangani permasalahan anak ini ya Bu, berarti suka membolos nggih? Iya, Bu. Iya, Oh, sama membolos. nggih. Kemudian dalam menghadapi permasalahan ini pasti kan Bu Susi sudah berupaya sudah melakukan langkah yang telah dilakukan. Apa itu Bu Susi selama ini yang sudah dilakukan untuk menghadapi si Zaki ini yang sering membolos ini? Iya, Bu. Jadi berbagai upaya sudah saya lakukan, Bu. Di antaranya saya memanggil siswa saya ini yang bernama Sakti, kemudian menanyainya, kemudian menanyai teman-temannya juga, Bu. Oh, berarti Bu Susi sudah mencoba untuk bertanya, memanggil anaknya seperti Iya, itu ya, memanggil memanggil anak. anaknya bertanya Iya, kenapa tidak masuk seperti itu. Nah, selama iya. ini kalau ditanya alasannya apa itu Bu kalau tidak masuk? Hmm, iya. Biasanya itu Zaki sering alasan katanya sakit perut, terus nanti berikutnya lagi ditanya katanya pusing lah, tapi semua itu katanya bohong. Ya dia baik-baik Hmm. saja, tidak seperti yang ia bilang, Bu. Oh, seperti itu nggih. Nggih. Nah, dari langkah yang telah dilakukan Bu Susi kira-kira jika ada skala nih antara 1 sampai 10. Nah, kira-kira langkah yang telah dilakukan Bu Susi ini dalam menyelesaikan permasalahan ini, posisi Bu Susi berada di skala berapa nih untuk menyelesaikan permasalahan Untuk ini? posisi angka 1 sampai 10 kira-kira di angka 5, Bu. Karena Zaki Hmm. ini belum berubah, Bu, masih sama, masih seperti yang dulu suka membolos, belum ada perubahan, Bu. Ya berarti, masih posisi 5 nggih. Zaki masih tetap saja membolos dengan alasan-alasan yang dia berikan di setiap kali membolosnya nggih. Kira-kira setelah Betul, Bu. percakapan ini Bu Susi pengen berada di posisi berapa nih? Untuk setelah saya percakapan dengan Bu Siti, saya mengharapkan berada di posisi angka 9, Bu. 9 ya, berarti posisi yang lebih tinggi lah ya daripada yang kemarin Iya, hampir iya, 10 seperti betul. itu, dan harapan Bu Susi pastinya Zaki ini bisa mengurangi frekuensi bahkan tidak membolos lagi seperti itu nggih. Iya, betul Oke, sekali, Bu. oke. Kemudian eh, kira-kira yang menjadikan Bu Susi itu masih berada di posisi 5. Nah, hambatan apa yang dihadapi Bu Susi selama ini dalam Hambatannya menangani yang masih ya banyak. masalah Sakini? Iya. Untuk menangani masalah ini banyak hambatannya, Bu. Di antaranya dia masih suka bohong, suka bolos, dan ya tidak itulah tidak ada perubahan sama sekali, Bu. Jadi Memang berarti banyak hambatan, Bu. dari anaknya nggih, dari anaknya berarti Iya memang dari anaknya apa sendiri, Bu. belum ada perubahan sampai sekarang ya. Belum ada sama sekali, Bu. Nggih. Kemudian kalau seperti itu kira-kira dari Bu Susi sendiri setelah melakukan ini itu, ada strategi lain atau upaya lain apa enggak Bu yang sekiranya mungkin berbeda atau seperti apa gitu sehingga
tujuan Bu Susi ini untuk menjadikan si Zaki ini mengurangi frekuensi bolos atau bahkan tidak membolos seperti itu? Strategi atau langkah selanjutnya seperti apa nih Bu? Ya, ya ada Bu. Saya punya strategi yaitu saya ingin mendatangi langsung ke rumah sakti Bu. Saya ingin Hmm. bertemu dengan orang tuanya sehingga nanti saya bisa bertanya dengan orang tuanya apa sebenarnya yang menyebabkan sakit ini membolos Bu. Hmm, berarti bisa dikatakan bahwa langkah selanjutnya Bu Susi akan melakukan home visit seperti itu ya, mendatangi rumahnya langsung, bertemu dengan orang tuanya secara langsung kayak gitu ya. Mungkin dengan seperti itu jadi nanti bisa apa namanya berkolaborasi dengan orang tua atau mungkin dari rumah berangkat tapi tidak sampai ke sekolah, kemungkinan seperti itu kan bisa juga gitu. Ya, ya tepat Mhm. sekali Bu Susi. Nah, kemudian dalam merancangkan sebuah rencana ataupun strategi ataupun langkah yang telah Bu Susi tadi rencanakan, pasti kita akan menghadapi sebuah rintangan ya Bu, atau misalnya kemungkinan gangguan yang bisa dihadapi Bu Susi dalam melaksanakan home visit misalnya. Nah, bagaimana kira-kira Bu Susi dalam mengantisipasi gangguan ataupun hambatan tersebut? Saat melakukan home Oke. visit Mm-mm. untuk mengatasi gangguan ini ya saya harus ini apa memberitahu terlebih dahulu terhadap orang tuanya supaya nanti pas pada saat saya datang ke sana orang tuanya ada Bu melalui Oh, iya. WhatsApp atau melalui itu teman-temannya gitu Bu. Berarti Bu Susi akan apa namanya berkomunikasi terlebih dahulu nggih dengan apa namanya dengan orang tuanya sehingga nanti pas kita sudah Bu Susi sudah home visit ke rumahnya tapi waktu nanti tiba-tiba tidak ada orang tuanya seperti itu nggih. Berarti komunikasi terlebih dahulu sehingga saat ke sana sudah benar-benar ketemu dengan orang tuanya kemudian bisa menyampaikan apa masalahnya seperti itu nggih Bu Susi. Oke, kemudian Bu Susi, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Susi? Untuk ukuran keberhasilan rencana saya yang berkunjung ke rumah sakit ini saya berharap sekali hmm, Zaki itu bisa berubah. Setelah saya nanti berkomunikasi dengan orang tuanya, Zaki bisa berubah, bisa apa berangkat setiap hari berangkat, tidak membolos lagi. Ya, ya berarti uh, dikatakan berhasil apabila nanti Zaki ini bisa berangkat terus tidak membolos lagi seperti itu nggih Bu Susi. Nah, kemudian Ya, kira-kira dalam jangka waktu berapa nih Bu Susi? Dalam jangka waktunya atau kurun waktunya berapa dikatakan ini berhasil seperti itu? Jangka waktu untuk sebagai patokan untuk saja seperti itu. untuk keberhasilan rencana saya ini jangka waktunya kurang lebih 1 bulan, Bu. Ya, Satu dalam bulan waktu nggih. 1 bulan, ya saya berharap bisa berhasil, Bu. Iya, iya, iya. Berarti setelah melakukan home visit, kemudian harapan Bu Susi dalam 1 bulan itu ya, dalam kurun 1 bulan itu Zaki ini tidak melakukan apa namanya bolos lagi seperti itu. Oke, oke. Kemudian eh, menurut Bu Susi, selain ini kan berarti Bu Susi berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua gitu Bu Susi. Ada pihak lain atau siapa yang perlu apa memberikan bantuan atau memberikan dukungan dalam melaksanakan rencana Bu Susi ini. Untuk terkait rencana saya membutuhkan bantuan dari temuan sejawat, Bu. Ya, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya untuk ya ke rumahnya Sakti ini dalam masalah ini. Kemudian saya juga akan bertanya kepada teman-teman Sakti ini, Bu, tetangganya Sakti yang otomatis tahu tentang keadaannya Sakti, Bu. Nggih, berarti selain dan orang tua nanti Bu Susi juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat nggih. Kemudian selain itu juga dengan teman-teman, ini pasti kalau teman-teman kan mereka tidak hanya bertemu di rumah gitu, kalau misalnya rumahnya berdekatan pasti pas mereka di rumah juga akan ketemu. Kemarin main bareng kok hari ini nggak masuk seperti itu, gitu. Itu bisa Iya, menjadi sumber betul. informasi, gitu. Pas sekali Bu Susi. Kemudian untuk selanjutnya Bu Susi kira-kira bagaimana nih komitmen Bu Susi untuk melaksanakan rencana yang atau langkah yang akan dilakukan Bu Susi ini? Untuk
komitmen saya dalam rencana saya yang mau ke rumahnya Zaki, ya, saya akan merencanakan sebelumnya, Bu. Saya akan datang ke sana ya, terus berkolaborasi dengan orang tua untuk memecahkan masalah ini supaya nanti Sakti bisa berangkat ke sekolah setiap hari, tidak membolos lagi. Seperti itu, Bu. Berarti Bu Susi akan berupaya untuk apa namanya melaksanakan apa yang telah menjadi apa yang tadi sudah direncanakan seperti itu. Kira-kira kapan ini Bu Betul Susi sekali. mau melaksanakannya? Untuk Home visit-nya pelaksanaannya Bu. saya akan datang ke rumah Sakti insya Allah besok sore, Bu. Pulang dari sekolah ini Gitu. saya akan sesegera mungkin ke rumahnya Sakti untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Oke. Besok berarti ya. Sepertinya kalau segera akan lebih baik seperti itu Bu Susi sehingga segera terselesaikan apa masalahnya seperti itu. Kemudian Bu Susi berarti Bu Susi sudah menemukan apa namanya langkah atau strategi apa yang akan dilakukan Bu Susi selanjutnya. Nah, setelah perbincangan kita hari ini dalam menghadapi keresahan, kegelisahan Bu Susi, yaitu menghadapi seorang anak itu Zaki yang telah apa namanya berkali-kali atau sering membolos seperti itu, Bu Susi. Bagaimana perasaannya Bu Susi sekarang? Untuk perasaan saya setelah saya sharing dengan Bu Siti, saya bercakap-cakap dengan Bu Siti, itu saya merasa lega. Saya senang sekali karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Kemudian tadi kan Bu Susi sudah menyampaikan tentang apa namanya kira-kira langkah apa yang disampaikan seperti itu yang mau dilakukan seperti itu Ibu. Kemudian dalam jangka waktu berapa lama kira-kira apa namanya Bu Susi bisa apa mengatakan bahwa strategi ini berhasil seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kira-kira kapan nih Bu Susi? Apa namanya sehingga kita bisa tahu bagaimana hasil dari rencana Bu Susi yang telah dilakukan seperti itu Bu. Untuk rencana pertemuan selanjutnya dengan Bu Siti, kira-kira 1 bulan lagi, Bu, kita akan bertemu untuk membahas hasil dari saya yang berkunjung ke rumah Sakti, Bu. Oke. 1 bulan lagi nih Bu, sesuai dengan tadi kurun waktu yang Oke. telah disampaikan Bu Susi di awal. Oke. Semoga 1 bulan lagi kita bisa bertemu kembali, kemudian apa yang sudah direncanakan Bu Susi akan mendapatkan apa namanya hasil yang maksimal seperti itu. Jadi memberikan apa namanya dampak yang efektif dan menjadikan dengan kolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan teman-teman dari murid tersebut gitu. Semoga anak ini bisa mengurangi frekuensi membolosnya bahkan bisa tidak membolos lagi seperti itu ya Bu Susi. Terima kasih untuk hari ini Bu Susi. Semoga sukses selalu. Ya, iya Bu Siti, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena saya dapat memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya, Sama-sama Bu Bu. Susi. Sami-sami. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Bu Susi. Hmm, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Susi ini mendung-mendung syahdu di sini. Bu Susi bagaimana sehat Bu Sepertinya Susi? saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Siti ada yang ingin disampaikan hari ini, Bu. Ini Bu, saya sedang pusing ini memikirkan kelas saya sendiri. Jadi begini Bu Susi ceritanya. Saya sekarang itu sedang berada di materi babnya adalah listrik dinamis, di mana di sini itu apa namanya sebagian besar materinya adalah hitung-hitungan Bu Susi. Jadi ada rumus, ada hitung-hitungan. Nah, yang menjadi permasalahan saya pada saat ini adalah ternyata sebagian besar murid saya itu banyak yang masih apa namanya yang dia belum begitu mahir dalam operasi hitung. Sehingga dalam pembelajaran itu banyak murid yang tidak turut aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu Susi. Misalnya saya kasih soal
Itu yang bisa mengerjakannya hanya itu-itu saja seperti itu. Jadi yang dalam perhitungan atau dalam operasional hitungnya itu masih kurang, mereka sebagian besar hanya menyalin jawaban yang benar seperti itu. Jadi kurang bisa ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu Susi. Itu masalah saya. Oh iya Bu, berarti Bu Siti ini sedang punya permasalahan yaitu siswanya kurang memahami dalam hitung-hitungan ya Bu. Nggih, leres banget Bu Susi Ya, itu ya. permasalahan saya. Kemudian apa nih yang ingin Bu Siti dapatkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya Bu Susi dengan kita melakukan perbincangan hari ini, dengan melakukan sharing hari ini, saya bisa bisa menemukan langkah apa yang bisa saya lakukan sehingga di materi ini khususnya dan materi selanjutnya yang nanti banyak ada hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi semua murid itu bisa aktif semuanya, bisa ikut semuanya dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi tidak hanya mereka yang pintar hitung-hitungan aja, tapi semuanya juga berperan aktif seperti itu Bu Susi, harapan saya. Oh iya, iya ya Bu. Untuk menghadapi permasalahan ini, kira-kira upaya apa yang akan Bu Siti lakukan? Kalau dari yang sudah saya lakukan sih ya Bu, selama ini memang ini menjadi masalah yang sudah sering sekali saya hadapi seperti itu, tapi saya belum menemukan langkah yang langkah yang benar-benar bisa menangani hal tersebut seperti itu. Terkadang kalau misalnya apalagi dengan jumlah siswa yang banyak seperti itu ya, kadang saya sampai kewalahan harus Bu ini nggak bisa Bu sini nggak bisa Bu. Jadi saya harus Iya, muter-muter ngajarin satu-satu kayak gitu. Kadang-kadang satu soal hanya untuk mengajari 2 jam habis untuk mengajari seperti itu. Nah, saya kepikiran kalau misalnya bagaimana kalau misalnya pembelajaran itu kita lakukan dengan adanya tutor sebaya seperti itu Bu Susi. Jadi anak-anak yang mereka sudah mahir dalam operasi hitung dan saya jadikan sebagai tutornya. Jadi nanti dalam misalnya pemecahan suatu soal itu tidak hanya yang pintar saja atau yang dia mahir dalam operasional hitung saja yang bisa melakukan, tapi juga yang pintar ini yang bisa operasi hitung ini bisa mengajari teman-teman yang belum bisa seperti itu. Jadi nanti yang belum bisa juga mereka berproses untuk menemukan hasilnya seperti itu. Jadi tidak hanya menyalin hasil yang sudah ditemukan oleh yang tadi yang sudah bisa seperti itu Bu Susi. Saya jadi kepikiran untuk menerapkan tutor sebaya seperti itu Bu Susi. iya Bu. Untuk berarti Bu Siti akan melakukan tutor sebaya ya Bu dalam mengatasi hal ini. Kemudian jika ini dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Siti dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kalau permasalahan ini saya masih di posisi 4 Bu Susi kayaknya. Jadi saya belum bisa saya belum bisa merangkul semuanya khususnya dalam hitung-hitungan ini. Jadi susah sekali Bu Susi. Kadang ada yang masih ya SMP tapi masih operasi hitungnya masih menggunakan jari saja, kadang masih bingung 7 kali 7 6 kali sih seperti itu. Jadi ya posisi 4 sepertinya Bu Susi. Ya, Bu. Berarti Bu Siti masih pada posisi 4 ya Bu. Setelah percakapan kita hari ini, harapannya Bu Siti itu nanti akan ada di posisi berapa Bu? Posisi ya paling tidak naiklah Bu Susi sekitar posisi 8, 8 nggih, 8. Ya, berarti Bu Siti ingin berada di posisi 8 dari posisi 4 ya Bu. Nggih. Kira-kira dalam menghadapi hal ini tentunya banyak hambatan. Hambatan apa yang dihadapi Bu Siti selama ini sehingga Bu Siti masih berada di posisi 5 Bu? Ya ya. Jadi hambatan yang selama ini saya hadapi yaitu pertama banyaknya itu Bu, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, banyaknya murid yang operasi hitungnya itu masih
tergolong belum mahir seperti itulah. Terutama misalnya perkalian seperti itu yang menggunakan yang sederhana saja masih bilangan bulat di bawah 10 seperti itu kali-kalian menggunakan tangan aja kadang masih ada yang bingung itu. Pertama, kemudian yang kedua banyaknya murid dalam satu kelas seperti itu. Satu kelas 36 anak dan sebagian besar itu memang apa namanya belum begitu mahir seperti itu, jadi saya perlu mundar mandir kayak gitu. Jadi terkadang kalau di materi yang apa namanya operasi hitung seperti ini itu terasa kalau waktunya kurang, kadang 3 jam itu kurang hanya membahas 1 soal, 2 soal seperti itu Bu. Apalagi kalau di IPA kan berarti tidak hanya operasi hitung, tapi juga pemahaman mereka akan rumus dan juga konsep materinya seperti apa, seperti itu Bu. Iya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan Bu Siti lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut supaya tujuan Bu Siti itu tercapai, Bu? Oke, seperti yang tadi disampaikan di awal ya Bu. Jadi selama ini yang saya lakukan itu apa namanya soal juga cenderung sama yang saya sampaikan ke anak. Jadi semua soal semua siswa ya soalnya sama seperti itu. Jadi belum ada diferensiasinya dalam soal. Misalnya kelompok anak yang memang belum begitu mahir mengerjakan soal, saya kasih soal yang sederhana. Kemudian untuk soal anak-anak yang sudah lebih mahir dalam operasi itu saya naikkan levelnya. Pertama seperti itu Bu, ini yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hambatan saya adalah banyaknya murid yang kemudian menjadikan saya harus ke sini, marahi sini seperti itu. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan mencoba untuk menerapkan adanya tutor sebaya. Jadi yang bisa ngajarin yang tidak bisa, tapi tidak diajari hanya hasilnya saja, tapi prosesnya seperti apa, caranya kepriwe, bisa nih oli semene, rumusnya kayak apa, seperti itu Bu. Jadi ada diferensiasi prosesnya dan juga ada penerapan tutor sebaya di dalam proses pembelajarannya. Saya harap ini bisa menjadi langkah yang strategis dalam saya menghadapi masalah ini. Seperti itu. Iya, Bu. Berarti Bu Siti akan mengadakan tutor sebaya ya Bu dalam mengatasi masalah ini. Terus kira-kira kapan Bu Siti akan melakukan rencana tersebut, Bu? Okay. Pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu. Jadi ini 1 minggu itu ada 5 jam pembelajaran. Nah, 5 jam pembelajaran ini di listrik dinamis termasuk yang materi cukup banyak dan itu full hitung-hitungan. Jadi pada selanjutnya akan saya coba untuk menerapkan ini nanti adanya differential proses mengenai soal yang nanti saya buat level yang berbeda. Kemudian selanjutnya juga adanya tutor sebaya seperti itu Bu. Ya, jadi dalam menjalankan sebuah rencana pasti itu banyak rintangannya. Bagaimana Bu Siti dalam mengantisipasi hal tersebut? Ya pasti ya Bu. Rintangan itu seperti saya sudah mencoba merencanakan pertama itu membuat soal yang berbeda, itu juga pasti nanti saya butuh waktu yang lebih lama. Misalnya saya biasanya membuat soal hanya 1 untuk semua seperti itu, berarti dalam hal ini saya harus membuat soal yang berbeda seperti itu. Pasti di sini berarti saya butuh adanya manajemen waktu mempersiapkan sebelum saya masuk ke kelas yang dituju seperti itu. Kemudian yang kedua saya juga perlu memberikan pemahaman kepada semua siswa bahwa terkadang misalnya yang dari tutor kadang-kadang kan mereka merasa seperti apa kayak gitu ya. Nah, perlu ditekankan bahwa di situ adanya saling membantu, saling menghormati, saling menghargai seperti itu sesama teman seperti itu Bu. Terus dari hal ini ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Bu Siti lakukan? Ukuran keberhasilannya saya berharap dengan penerapan yang pertama ini adanya tutor sebaya, kemudian adanya soal yang berbeda level, saya berharap itu semua siswa baik yang itu sudah mahir maupun yang masih perlu bimbingan dalam dalam menyelesaikan soal-soal itu semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin ini bisa saya lihat dari
pengamatan atau observasi selama pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya berharap itu dari hasil belajar mereka kayak gitu. Nilainya saya berharap mereka lebih lebih daripada sebelumnya seperti itu, Bu. Iya Bu, mudah-mudahan itu berhasil ya Bu. Terus untuk hmm, ini waktunya itu kira-kira berapa jangka waktunya untuk menjadi patokan Bu Siti dalam mencapai keberhasilan ini Bu? Kalau saya paling tidak itu minimal saya dalam materi ini, Bu. Materi ini selesai sekitar lima kali pertemuan, berarti sekitar 2 mingguan, Bu. 2 mingguan. Saya Berarti harap Bu selama Siti 2 minggu ini. ya, jangka waktunya selama 2 mingguan ya Bu. Yeah. Oke Bu, menurut Bu Siti dalam hal ini siapa yang diperlukan untuk membantu Bu Siti dalam menjalankan rencana yang akan Bu Siti lakukan? Okay. Karena ini kan kaitannya permasalahan dengan murid nih Bu. Pertama pasti saya butuh dukungan dan juga butuh partisipasi dari murid itu sendiri. Dengan saya menerapkan adanya tutur sebaya, kemudian adanya soal yang berbeda level seperti itu. Saya berharap siswa-siswa saya juga ikut berpartisipasi mendukung apa yang menjadi rencana saya seperti itu. Kemudian yang kedua pasti saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, terutama dalam mapel IPA seperti itu, Bu. Ya Bu, jadi nanti Bu Siti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat juga ya Bu. Yeah. Untuk hal ini komitmen Bu Siti untuk rencana yang akan Bu Siti lakukan itu seperti apa Bu? Komitmen saya berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu. Kemudian setelah 2 minggu akan coba saya lihat bagaimana hasilnya, bagaimana proses pembelajarannya saya amati, kemudian bagaimana nilainya setelah materi ini selesai seperti itu, Bu. Nah, kemudian saya berharap ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Saya berharap semua siswa bisa aktif, tidak hanya terutama mereka yang kurang mahir dalam operasi itu, mereka juga ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu. Dan apabila ini belum begitu signifikan, nanti di selanjutnya mencoba untuk mencari strategi lagi yang lebih jitu seperti itu. Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya, tentunya Ibu, bagaimana perasaan Ibu untuk masalah ini, Bu? Ya, alhamdulillah lebih lega Ibu, lebih lega, lebih plong seperti itu karena apa yang menjadi unek-unek saya sudah terlepaskan dan bersama Bu Susi berbincang-bincang untuk menemukan kira-kira strategi atau langkah apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya ini, Bu. Iya, Bu. Untuk selanjutnya, kapan kita bisa bertemu lagi, Bu, supaya saya bisa tahu hasil dari Bu Siti? Oh, okay. Kira-kira berarti sesuai tadi saya jangka waktunya berarti sekitar 2 minggu, Bu. Berarti 2 minggu selanjutnya setelah saya selesai di materi ini, saya akan coba lihat untuk hasilnya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti kita bisa diskusikan lagi dengan Bu Susi 2 minggu lagi, insya Allah, Ibu. Okay. Terima kasih banyak ya, Bu. Kita sudah bercakap-cakap tentang masalah Bu Siti yang Bu Siti alami. Semoga nanti Bu Siti menjalankan rencananya lancar ya, Bu. Amin, amin, Bu Susi. Terima kasih atas waktunya untuk kita sharing, untuk berbincang-bincang seperti itu. Terima kasih Bu Susi. Iya, terima kasih sama-sama Bu.